Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak petunjuk dan pelajaran-pelajaran di dalam kitab suci Al-Quran untuk kehidupan umat manusia. Salah satunya adalah surah Al-Hadid, atau besi. Mengapa salah satu elemen kimia dalam tabel periodik, secara garis besar menjadi nama surah di dalam Al-Quran? Dan bagaimana, dengan ilmu sains modern mengungkapnya? Ternyata surah Al-Hadid menyimpan petunjuk atau tanda-tanda kekuasaan Allah yang patut disyukuri atas limpahan karunia-Nya yang besar. Malik bin Nabi pernah mengatakan, laksana kilauan anak panah, yang menarik perhatian bagi kaum berakal, yang diselipkan di antara pelajaran-pelajaran yang menyangkut ketuhanan. Besi dalam Al-Quran. Sesungguhnya kami telah mengutus Rasul-Rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami turunkan besi, yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan besi itu. Dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan Rasul-Rasulnya, padahal Allah tidak dilihatnya, sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Al-Quran Surah Al-Hadid ayat 25. Arti dari surah di atas ada kata dan kami turunkan besi. Kata turunkan besi berarti besi tidak dibuat di bumi, melainkan diturunkan dari langit. Sedangkan dari ilmu sains memberikan pengetahuan kepada kita, bahwa besi termasuk logam berat dan tidak bisa dihasilkan oleh bumi. Seperti pandangan Profesor Armstrong dari NASA atau Muhammad Asadi, bahwa memang besi diturunkan dari langit. Namun sebelum lanjut, tekan tombol subscribe untuk video syiar Islam lainnya. Tekan juga like untuk video yang Anda sukai. Dan mari bersama Android bagikan video syiar Islam ini, agar bisa bermanfaat kepada banyak orang, amin ya robbal alamin. Penjelasan ilmiah tentang besi. Ilmu astronomi modern menerangkan, bahwa logam besi yang ditemukan di bumi ini, berasal dari bintang-bintang raksasa di luar tata surya. Sistem tata surya kita ini, tidak memiliki struktur yang cocok untuk menghasilkan besi secara mandiri. Logam berat atau besi ini, hanya dapat dibuat dan dihasilkan oleh bintang-bintang yang jauh lebih besar dari matahari, yang suhunya mencapai beberapa ratus juta derajat. Ketika jumlah logam besi ini, telah melampaui batas tertentu dalam sebuah bintang, maka bintang tersebut meledak melalui peristiwa yang disebut nova atau supernova. Akibat ledakan ini, meteor-meteor yang mengandung besi berhamburan di alam semesta, dan mereka bergerak melalui ruang hampa, hingga mengalami tarikan oleh gaya gravitasi bumi. Seorang ilmuwan terkenal, Dr. Stroke juga menjelaskan ia telah melakukan berbagai penelitian terhadap sejumlah barang tambang bumi dan sejumlah penelitian laboratorium, namun hanya satu jenis barang tambang yang sangat membingungkan, yaitu besi. Dari sisi kapasitasnya, besi memiliki struktur yang unik agar elektron-elektron dan nitron-nitron dapat menyatu dalam unsur besi. Maka ia butuh energi yang luar biasa, mencapai 4 kali lebih besar dari total energi yang ada di planet matahari. Keterangan ini menunjukkan bahwa logam besi tidak dihasilkan oleh bumi, melainkan dari bintang-bintang besar yang meledak di ruang angkasa menjadi meteorit-meteorit yang mengandung besi, dan diturunkan ke bumi. Hal ini persis seperti yang ada di dalam Al-Quran. Inti besi sebagai perisai medan magnet bumi. Salah satu nikmat paling besar yang patut disyukuri yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia adalah bumi dan isinya ini, dilindungi oleh sabuk yang membungkus bumi. Perisai yang berbentuk medan elektromagnetik berenergi tinggi ini, memiliki kekuatan hebat yang tidak dimiliki oleh planet-planet lain. Sabuk radiasi yang membentuk energi tinggi ini, terdiri dari proton dan elektron yang mengelilingi ribuan kilometer di alas bumi, dan diberi nama sabuk Van Allen. Sabuk ini melindungi bumi dan isinya, dari ledakan dahsyat energi matahari yang terjadi 11 tahun sekali, yang disebut solar flares. Ledakan dahsyat ini bila tidak ditahan di angkasa dapat menghancurkan semua kehidupan di bumi, dengan setara 100 juta bom atom Hiroshima. Sabuk radiasi ini juga melindungi kita dari serangan badai kosmis yang membahayakan umat manusia. Sabuk ini terbentuk dari inti bumi yang besar, yaitu terdiri dari besi dan nikel. Besi dan nikel ini membentuk medan magnet yang besar, yang tidak dimiliki oleh planet lain, kecuali planet Merkurius, dengan radiasi yang lebih lemah. Dari ini mungkin kita bisa mengerti, mengapa besi menempati salah satu surah di dalam Al-Quran.
Inti bumi dan nikel, melindungi bumi berupa perisai elektromagnetik dengan kekuatan yang hebat. Namun yang terpenting, Al-Quran ingin menunjukkan bahwa besi tidak dapat dihasilkan di bumi, melainkan besi diturunkan dari langit untuk dimanfaatkan umat manusia. Fakta selanjutnya, yang menarik ialah yang berhubungan dengan elemen kimia dalam tabel periodik. Berikut rangkuman karakteristiknya yang berhubungan dengan surah Al-Hadid. Ilmu kimia modern mengatakan bahwa besi atau Fe ini mempunyai 8 isotop, di mana hanya 4 isotop saja yang stabil, yaitu dengan simbol Fe54, Fe56, Fe57, dan Fe58. Dari keempatnya ini, isotop Fe57 adalah satu-satunya yang mempunyai nuklir spin. Menariknya, hal ini sesuai dengan urutan surah Al-Hadid atau besi, yang merupakan surah yang ke-57. Cara mengolah besi. Al-Quran tidak hanya menjelaskan dari mana besi berasal, namun juga bagaimana cara mengolah besi itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 96 dan Surah Saba ayat 10. Berilah aku potongan-potongan besi, hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, berkatalah Zulkarnain, tiuplah api itu, hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, agar aku tuangkan ke atas besi panas itu. Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 96. Dan sesungguhnya, telah kami berikan kepada Nabi Daud, limpah karunia dari kami berfirman, hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya. Al-Quran Surah Saba ayat 10. Salah satu teknik mengolah besi ialah besi dipanaskan hingga mendidih, atau menjadi bara, dan baru bisa dibentuk sesuai keinginan. Lagi-lagi proses ini 100% persis dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Faktanya Al-Quran menjelaskan bahwa cara ini sudah dipakai jauh berabad-abad, sebelum ada ilmu sains modern saat ini.